Beberapa kali saya ketemu dengan narasumber kali ini di berbagai acara budaya, dan rasa-rasanya kita itu nggak pernah punya kesempatan untuk ngobrol. Mungkin kita ini termasuk laki-laki yang cool kali ya. Dan pada suatu ketika ada kesempatan untuk mendengarkan cerita tentang aktivitasnya, dan menurut saya itu sangat menarik dan unik dan pantas untuk kita dengarkan bersama. Dan kesempatan hari ini kita sepakat untuk mengundang narasumber kita di Umah Budaya. Dan siapakah narasumbernya? Ada Mas Ricky Hendy. Betul. Saya manggilnya Mas Ricky, Mas Hendy, atau Mas Gondrong? Mas Ricky aja biar lebih akrab gitu, asik kan. Mas Ricky ya. Oke. Mas Ricky, Yeah. saya waktu itu mendengarkan cerita tentang Mas Ricky sebagai relawan yang melakukan aktivitas bersih-bersih makam. Saya pengen tahu, Mas Ricky ini sekedar iseng atau memang ada cerita dari masa lalu Mas Ricky sehingga melakukan aktivitas itu? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini jujur ini suatu apresiasi nih dari teman-teman Jaga Budaya untuk kami gitu. Mungkin untuk perkenalkan bahwa saya itu nama saya itu Ricky Hendy, terus kebetulan saya keluar dari sebuah komunitas yang kami beri nama Trasimas itu. Trasimas? Iya, jadi tempat ziarah dan situs di Banyumas itu. Oh, singkatannya itu? Iya, jadi di situ kita ada beberapa kegiatan, ya bersih-bersih makam juga ada, terus kita donasi ataupun memberikan sapu, terus ke juru kunci juga iya gitu. Nah, jadi kalau berbicara awal ataupun kenapa kami melakukan kegiatan seperti itu, sebenarnya itu cuma wujud keprihatinan kami saja, bahwa kadang-kadang banyak teman-teman peziarah yang senang ke makam dan sebagainya kadang-kadang kurang begitu memperhatikan tempat tersebut, Mas Kangsang. Jadi cenderung kita cuma hanya pengen bergerak untuk apa sih yang bisa kita beri, apa yang bisa kita kontribusikan kepada tempat tersebut. Jadi akhirnya kita berjalan ke arah perawatan, kebersihan, jadi kurang lebih seperti itu. Yeah. Sebenarnya Mas Ricky Hendy ini berarti melakukan ini udah berapa lama ya, Mas? Sebenarnya kalau kegiatan secara umum senang ziarah itu dari sekolah, Mas Kangsang. Dari sekolah itu iya, SD, SMP, SMA? Kita mungkin sekitar SMA ya mulai intens gitu loh, intens senang ziarah dan sebagainya. Tapi kalau berbicara kegiatannya sebenarnya mungkin sekitar ya belum begitu lama lah, tapi ya tetap lebih dari 6 tahun, 7 tahun yang lalu kurang lebih seperti udah itu. Cukup lama ya? Iya, jadi dalam arti kegiatan-kegiatan yang berkait dengan kebersihan tadi gitu. Jadi itu juga sama, berawal dari keprihatinan kita bahwa kadang-kadang kita datang ke sebuah tempat, kita mencari saja itu sampai setengah hari, pernah kayak gitu. Nah, ternyata sudah tertutup rapat, jadi kurang begitu terawat. Jadi seperti itu. Jadi ini kegiatan itu kan berarti Mas Hendy nggak dilakukan sendiri, atau ada pernah awalnya dulu melakukan sendiri, atau memang membentuk sebuah komunitas dengan teman-teman dari membersihkan makam-makam yang seperti yang keprihatinnya yang kadang-kadang tidak terawat, yang mungkin sudah tertutup nama dan silsilah dan sejarahnya gitu. Ya, jadi di awal dulu saya itu sendiri, Mas. Jadi ya itu karena memang ada sebuah kenyamanan saja di sendiri gitu. Nah, terus dalam perjalanannya memang akhirnya ada teman-teman yang mungkin mau ikut itu. Tapi memang waktu itu kita belum berani semacam membuat sebuah perkelompokan gitu, belum, Mas. Itu karena kita kan masih kegiatan kami itu cenderung sebuah kegiatan yang tidak menjanjikan apapun itu. Kan sangat sulit, Mas, gitu loh, mengajak teman yang tidak menjanjikan apapun gitu. Walaupun tapi tadi loh bahwa akhirnya juga banyak teman-teman yang ikut yang kuyung, membantu, ada seperti itulah. Tapi Mas Hendy itu misalkan ketika punya keinginan untuk di suatu tempat ke titik tujuan tertentu, ini didasarkan apa, Mas? Oh, makam yang di sana nih, atau seperti apa? Atau mungkin Mas Hendy ada ini nggak sih, yang model-model entah itu bisikan, entah Six itu sense. six sense dan lain sebagainya. Ya, jadi informasi kita dapat dari berbagai macam sumber.
Jadi kadang-kadang kita dapat informasi dari teman ya sering. Terus kita yang sengaja dari rumah tidak ada tujuan, kita cuma menuju sebuah wilayah, nanti kita tanya dengan warga sekitar juga sering. Terus ya kadang-kadang direkomendasikan sama teman-teman juga, Mas sana ada yang kurang begitu terawat, ya kadang-kadang seperti itu. Jadi kita informasi bisa dari mana saja. Yang penting kita yang penting kita nanti datangi, nanti kita bersihkan seperti itu, Mas. Ada hari-hari khusus nggak, Mas? Saya tidak ada hari-hari Spontan khusus aja gitu. ya. Karena maaf gini Mas, kadang Bapak, saya tuh agak punya sedikit keuntungan bahwa saya kan lebih cenderung independen, dari istilah saya tidak terikat dalam jam kerja lah istilahnya gitu. Seperti itu, jadi bisa setiap waktu gitu. Dan ini kan sesuatu yang sangat ini ya. Kalau di tanah Jawa itu kan seringkali banyak beberapa titik makam itu yang banyak dikunjungi orang-orang yang katanya punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Menurut Mas Hendy itu gimana, Mas? Ada nggak sih sebenarnya makam-makam yang boleh dibilang tanda petik itu bahasa ininya wingit kayak atau punya energi tertentu, itu ada nggak sih sebenarnya yang gitu-gitu? Mungkin saya sedikit jawab kayak gini, bahwa kita membicarakan sebuah titik makam atau tempat ziarah itu memang sangat banyak dinamikanya. Memang yang sering saya keluarkan untuk saya sharekan ke teman-teman sesuatu hal yang cenderung hal yang nyata gitu istilahnya. Di situ yang sering saya sharekan cuma nama, sejarah, yang umum-umum saja. Walaupun memang tidak dipungkiri bahwa hal-hal yang tadi Mas Kasang tanyakan ya kita juga tetap mengalami hal itu, juga kita agak sedikit tahu hal itu gitu. Ya ada juga beberapa yang tanda kutip ada sesuatunya gitu. Kita juga tidak pungkiri bahwa ada energi-energi lain di tempat-tempat tersebut. Cuman memang kadang-kadang kita membatasi untuk ngobrol itu, intinya paling tidak ya kita ngobrol dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang bisa berbicara tentang poin yang sama gitu, kurang lebih seperti itu. Kan tidak semua orang bisa menerima gitu, iya, Mas. Atau mungkin gini, Mas. Mungkin sebagian orang yang tidak percaya ya dalam hal-hal gitu kan pasti ada ya. Mungkin ada nggak sih yang ternyata setelah Mas Hendy datang, oh ini makam yang ada energinya, ada wingit dan lain sebagainya. Ternyata itu sebenarnya nggak ada, tapi hanya sesuatu karena alam yang itu bisa dijelaskan secara logika itu. Pernah nggak sih sebenarnya menemukan hal-hal gitu? Oh, ini jadi pertanyaan keren ini, maksudnya cerdas ini, maksudnya pinter ngoreknya gitu loh. Pinter ngoreknya. Jadi memang kayak gini, bahwa satu hal saya juga punya pendapat sendiri gitu. Jadi punya pendapat sendiri bahwa bagi saya ini maaf semua, bahwa bagi saya tuh angker itu tidak ada, Mas. Oh gitu ya. Angker itu tidak ada. Jadi angker itu sebuah cagar budaya alami gitu. Cagar budaya alami untuk melindungi, untuk menjaga tempat tersebut. Jadi angker itu diciptakan, ini pendapat saya gitu. Angker itu diciptakan untuk menjaga tempat tersebut dari orang-orang ataupun pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya pada saat kenapa sih harus dijaga? Berarti kan ada sesuatunya, ada sesuatu hal yang berharga di situ. Berbicara berharga kan sangat banyak. Mungkin kekayaan alam, mungkin sesuatu rahasia, sesuatu misteri, teka-teki dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kalau bagi saya pribadi, dari pengalaman yang sudah dijalani, akhirnya saya berani menyimpulkan bahasa angker itu sebenarnya itu bahasa yang kita ciptakan sendiri untuk menjaga tempat tersebut. Yaitu angker itu cagar budaya alami. Cagar budaya alami ya. Gini Mas, tadi sedikit tertarik gitu. Jadi ada sesuatu yang sangat berharga, ada misteri dan lain sebagainya. Dari perjalanannya Mas Riki sendiri ini, itu kan mungkin udah ratusan makam ya. Apa yang pernah Mas Riki Hendy dapat? Mungkin sesuatu yang tidak banyak orang tahu, ternyata oh ini makam ini luar biasa itu. Misteri-misteri itu pernah nggak? Atau mungkin membuka bahwa oh ini ada sejarah yang luar biasa yang orang perlu tahu dan sebagainya. Karena bangsa kita kan bangsa yang besar ya. Jadi meninggalkan sejarah itu yang luar biasa dari juga tokoh-tokoh yang mungkin dulunya beliau-beliau yang dimakamkan di situ adalah seorang yang memang punya peranan juga untuk mungkin kerajaannya, untuk wilayahnya dan sebagainya. Mas Hendy pernah nggak sih membuka sebuah makam yang sebenarnya terlihat biasa aja, ternyata itu luar biasa gitu?
Jadi justru malah saya mungkin agak menjawabnya itu agak sedikit berbeda dengan apa yang tadi diarahkan, bahwa kayak gini. Saya mungkin kalau misalnya saya balik bertanya atau saya tuh membalikkan ada sebuah pertanyaan ini, apakah kita meyakini bahwa tanda makam itu benar-benar makam? Kita juga harus pikirkan itu loh, Mas Kasan. Apakah itu bukan sebuah kamuflase saja? Pernah menemukan itu ya, Mas? Maksud saya itu lebih cenderung ke arah, ayo kita berpikir bareng bahwa tanah Banyumas ini itu tanah yang sangat kaya. Apakah itu bukan sebuah tanda untuk menutupi sesuatu? Gitu. Jadi kita buka cakrawala pikiran kita untuk membuka bahwa apakah itu bukan cuma hanya kamuflase. Contoh seperti ini, bahwa karena tadi juga sempat ditanyakan ada arahnya pernah enggak dan sebagainya gitu ya. Jadi saya tidak perlu menyebutkan tempatnya, tidak perlu menyebutkan tempatnya, tapi ada di wilayah Kabupaten Banyumas di daerah selatan. Itu pada saat datang ke situ, itu benar-benar Mas, satu pohon itu goyang, itu bukan cuma goyang kena angin. Ini malam loh, malam-malam keadaannya. Malam-malam. Iya, jadi sekitar jam berapa itu, Mas? Kita ke situ sekitar, kan kita beberapa kali ke situ, tapi setiap kali kita ke situ ngalami fenomena itu. Jadi itu goyang itu bukan cuma goyang kayak kena angin, tapi benar-benar goyang yang kayak tidak wajar, goyang kayak joget kayak gitu loh, Mas. Itu ada di makam, di daerah makam itu ada yang goyang itu tanaman atau? Iya, tanaman pohon. Jadi itu cuma di tengah hutan, cuma ada satu tanda makam. Saya bilang satu tanda. Iya. Di bawah pohon besar, nah itu ada sebuah gerombolan pohon. Nah, salah satu pohon itu kayak goyang itu. Nah, akhirnya saya membuktikan sendiri bahwa setelah saya tuh ke situ, ke pohon itu memang ada aliran angin yang khusus di pohon itu loh, Mas. Dan itu bukan cuma saya membuktikan, saya tuh sempat nyuruh teman saya untuk di sebelah sana, saya sebelah sini gitu. Itu memang ada aliran angin yang khusus di pohon itu. Jadi makanya maaf, itu salah satu alasan yang membuat saya juga tadi sempat ngomong bahwa angker itu tidak ada, bahwa karena kita sendiri menciptakan itu sebuah fenomena alam yang maaf gitu. Ini bukan setan, ini bukan memedi, ini bukan. Akhirnya kami berpikir seperti itu, dan kejadian seperti itu bukan cuma di situ. Jadi ini waktu itu karena kebodohan kami malah membayangkan bahwa ini kayaknya kalau misalnya kita sama ahli sing bisa ngerti kekayaan alam apa sih jaringannya, ahli fisika ataupun misalnya seperti itu, wah kayaknya keren, ini ada sesuatunya, ada sebuah aliran angin yang khusus dan itu setiap kali kita ke situ di situ terus gitu. Jadi malah kami berpikir ini bukan itu tadi, bukan setan dan sebagainya. Tapi di situ ada tanda makam itu. Ada tanda makam satu. Gitu. Jadi malah itu tadi bahwa saya berpikir bahwa sengaja diciptakan untuk melindungi tempat tersebut. Jadi memang di situ terkenalnya ya itu tadi angker dan sebagainya. Lebih seperti itulah. Iya. Ini versi saya loh, Itu dari apa yang dialami Mas Riki sendiri ya. Jadi salah satu fenomena alam yang dibuka misterinya bahwa ternyata sebenarnya bukan angker, tapi memang ada fenomena alam yang mungkin itu bisa dijelaskan oleh ahlinya ya. Tapi kalau di kita itu kan sering kali ya, apalagi belusukan ke makamnya ini kan bukan makam keluarga ya, Mas Hendy, itu kan makam-makam yang ada di wilayah Banyumas aja sementara ini, Mas. Saya Banyumas. Di Banyumas ya. Sebelumnya biasanya Mas Riki kayak gitu melakukan ritual dulu, laku dulu biar nanti dalam perjalanannya diberi kemudahan, selamat apa. Biasa kan orang Jawa seperti itu ya. Kadang-kadang apalagi ini kan perjalanan apa ya bahasanya, spiritual atau ini ya ke makam-makam. Dan makam-makamnya pasti kan bukan makam-makam ya asal makam asal makam, pasti kan ada informasi, mendengar cerita tentang ketokohan, tentang sesuatu nama yang perlu dicari dan sebagainya gitu ya, Mas ya. Ya tetap ya, kita sebagai tetap manusia, kita juga kita yakin ada Tuhan, ada leluhur dan sebagainya. Ya kita berdoa tetap itu. Kita tetap berdoa tetap, kita minta keselamatan tetap. Cuman satu hal, bahwa memang kami selalu meyakini bahwa kegiatan kami kami punya keyakinan bahwa kegiatan kami itu pasti aman itu. Nggak tahu kenapa, karena sederhana saja pola pikir kami bahwa kami niat kedatangan situ kita merawat kok. Kenapa kita mesti diganggu misalnya? Kenapa kita bakal dicelakakan misalnya seperti itu? Yang penting kita ya kita tahu etika, tahu sopan santun, yang penting kita intinya di situ tidak merusak, tidak apa gitu. Jadi ya tetap sih ya berdoa, tetap ada sebuah hal yang kita lakukan sebelumnya tetap. Tapi umum lah, tidak ada yang sesuatu yang spesial, tidak ada. Karena itu tadi prinsip kami bahwa
Oh kita datang ke situ kita baik kok, kita niatnya baik, kita niatnya merawat, kita niatnya membersihkan kok. Apa kita mau diperlakukan tidak baik oleh yang di situ gitu. Sederhana banget lah pola pikir kami lah. Mas, rata-rata ya, misalkan ada makam yang tidak terawat dan itu. Kalau menurut Mas Hendy itu sebenarnya karena apa sih? Apa terputusnya dari cerita-cerita itu, terputusnya silsilah keluarga untuk yang merawat atau karena ini kan biasanya kan ada orang atau tokoh-tokoh penting ya yang seharusnya mungkin kita semua masyarakat Banyumas sekaligus juga mungkin pemerintah juga mempunyai perhatian yang khusus sebenarnya. Tapi aktivitas Mas Hendy ini kan luar biasa ini kan, yang ibaratnya mau secara rela ikhlas melakukan tugas mulia ini, membersihkan makam-makam ini. Sebenarnya banyak nggak sih makam-makam yang tidak terawat yang seharusnya akhirnya Mas Hendy jadi dengan teman-teman itu memberikan melakukan bersih-bersih makam ini? Ya tadi pertanyaan pertama kan bahwa terputusnya kenapa gitu. Karena memang kita juga banyak ya, kita kan pola pikir orang kan juga semakin berkembang dinamis itu kan. Jadi mungkin misalnya memang terakhir juru kunci akhirnya sudah tidak terawat lagi karena sudah juru kunci tidak ada. Karena memang pemahamannya juga mungkin agak sedikit kurang, dan juga sekarang juga banyak sekali apa ya istilahnya yang menganggap bahwa itu apa sih, buat apa dan bagaimana gitu kan. Banyak yang orang-orang masyarakat yang seperti itu. Bahkan pemerintah pun juga kadang-kadang kurang begitu peduli dengan seperti itu. Padahal kan kalau makanya ini, kalau pertanyaannya kenapa sih kami melakukan, jadi sederhana. Itu kan sebenarnya monumen Mas. Itu monumen sejarah kan itu. Sejarah, ya? Itu monumen sejarah. Sekarang nggak usah makam tokoh, makam mbah kita aja kan monumen sejarah itu sebenarnya itu. Betul, jadi kami jadi sederhana lah. Jadi pola pikir kami sangat sederhana. Jadi kami berjalan seperti itu ya itu. Jadi kami hanya menjaga monumen sejarah yang ada sebenarnya gitu loh. Dan dalam waktu yang mungkin tidak lama, apakah Mas Hendy sudah merencanakan ada satu nama makam tertentu yang akan didatangi untuk dalam waktu dekat ini, ada nggak? Nggak, kalau ini kami tetap terus berjalan, nanti tidak ada sebuah target, tidak ada. Jadi kadang-kadang malah kami menemukan di tengah perjalanannya gitu. Kadang ada orang yang merekomendasikan Mas dirawat spontan ya. Jadi nggak bisa ditentukan bahwa ini seminggu sekali, satu bulan berapa kali ya. Pokoknya dalam perjalanannya ketemu. Iya. Boleh saya sedikit cerita? Ya boleh. Jadi kayak gini bahwa ini kejadian yang kami alami dalam beberapa bulan terakhir kemarin. Saya itu fokus di sebuah tempat 2,5 bulan Mas. 2,5 bulan. Jadi kami benar-benar kami menata, dan kami benar-benar apa istilahnya yang tadinya seperti hutan kecil, banyak pohonnya dan sebagainya, kami babat semua, dan akhirnya tidak kelihatan tanda makamnya, dan sekarang akhirnya sudah kebuka semua. Dan di situ tuh benar-benar akhirnya ada sekitar 10-an titik yang kami temukan di titik tersebut. Dan itu tidak ada masyarakat, tidak ada yang sekitar, tidak ada yang datang untuk istilahnya membantu dan sebagainya. Jadi murni kami 2,5 bulan full setiap hari kami di situ. Jadi kami menggali, kami ada misalnya tumpukan batuan, kami menggali, terus nanti kelihatan kami menata dan sebagainya. Itu 2,5 bulan kemarin, belum lama. 2,5 bulan itu bukan waktu yang singkat loh Mas. Betul. Dan itu juga, itu tadi kan misalnya pertanyaannya dari mana infonya, itu kami dapat info dari masyarakat sekitar, tapi cuma hanya info, cuma menginfokan itu. Cuma ada info, Mas, di sana ada sebuah titik yang tidak terawat sekitar 30 tahun yang lalu, monggo dibersihkan. Niat kami tadinya cuma hanya membersihkan. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya itu tadi ada kami setelah dibersihkan cuma hanya kelihatan batu berantakan, terus kami mencoba menggali, ternyata di dalamnya tuh bentuk sebuah kayak tanda makam, ada pagernya dari batu, dan akhirnya kami gali seperti itu. Dan itu makam siapa itu Pak akhirnya? Apakah tidak sekedar cuma nemu tanda makam atau ada nama-nama? Ya sih di situ ada, jadi masyarakat sekitar juga tahu bahwa di situ ada. Cuman memang itu tadi tidak pernah terawat, ada tertutup kan seperti itu. Jadi masalah itu siapa ya tetap ada sebuah ceritanya, tetap ada gitu, gitu. Jadi tetap ada sebuah cerita. Cuman dalam arti itu poin-poin utamanya bahwa memang itu sudah tidak terawat benar-benar 30 tahun, dan benar-benar sudah kayak bahasa Jawanya alas gitu, kayak alas. Dan kami membuat itu dan nanti muncul lagi. Ya. Saya tertarik dengan aktivitas yang 2,5 bulan ini gitu ya. 2,5 bulan berapa orang tuh Mas?
Kami stay di situ lima orang. 5 orang. Biasanya apalagi zaman sekarang ya, pasti kan mikirnya kan, ya kita ngapain kalau misalkan melakukan itu nggak ada cuannya ya banyak gitu ya. Mas Ricky Hendy, jadi saya tertarik ini sebenarnya ini berjalan secara alami, murni, memang kerelaan atau mungkin ada orang-orang yang memang mendonasikannya. Udah Mas Ricky jalan deh sama 5 orang itu, tolong dibersihkan, ini buat makannya, ini buat ininya. Karena kalau era sekarang itu kan pasti berpikir akan seperti itu, Mas. Ngapain coba 2,5 bulan, mendingan kita ngapain misalkan gitu yang sesuatu. Nah ini yang menurut saya luar biasa ini. Pengen lebih tahu lagi nih, gimana Mas? Mungkin kalau saya mungkin cerita, kadang-kadang orang kan menyepelekan cerita orang lain karena orang alami gitu kan, kadang-kadang seperti itu gitu. Memang harus ngalamin sendiri. Iya, jadi gitu, tapi saya berusaha untuk menjawab yang benar-benar yang kami rasa tadi. Kami selama 2,5 bulan itu benar-benar pikiran kami, istilahnya otak kami ke arah duniawi, benar-benar kami sisihkan. Istilahnya kayak gini, bahwa pertanyaannya bahwa tidak ada secara normal, kayak orang normal tuh nggak mungkin mau lah 2,5 bulan di situ. Tapi kami seperti kayak tidak ada jeda waktu untuk kami berhenti. Saya sering ngomong sama teman-teman bahwa ngaso dulu, istirahat dulu, barang sehari 2 hari. Udah sepakat sorenya, ya udah gitu. Pagi-pagi jam 8 udah ada yang WA OTW itu. Jadi setiap hari kami tidak pernah bisa lepas dari situ. Dan itu kami tidak tahu bahwa itu gerakan dari mana, tidak tahu. Tapi cuma satu hal, bahwa kami meyakini kekuatan leluhur ada, kekuatan alam ada, dan kekuatan Tuhan juga ada. Justru malah dengan kami 2,5 bulan di situ, saya Mas Gasang, bahwa ini juga nyun saya buat penonton juga, bahwa jangan menganggap bahwa saya itu terlalu berlebihan, tidak loh. Justru malah selama 2 bulan di situ saya malah banyak hal yang bisa kami pelajari, bahwa tidak ada alasan saya itu tidak percaya adanya Tuhan. Tidak ada alasan untuk saya tidak percaya adanya kekuatan leluhur. Tidak ada alasan untuk saya tidak mempercayai adanya kekuatan alam. Kenapa seperti itu? Kami tidak punya sponsor, Mas. Kami tidak punya sponsor, kami juga tidak punya donatur. Tetap kadang-kadang ada teman yang kasih sih ya, kadang-kadang. Tapi masyarakat sekitar juga tidak ada. Sering banget, karena kebetulan saya yang mandegani di situ. Sering banget pagi-pagi saya tuh bingung nanti saya tuh makannya pakai makan apa. Ini benar, ini real, ini dari pagi-pagi saya sering kali nanti ini anak-anak teman-teman pada makannya apa ya, itu sering. Tapi selama 2,5 bulan itu kami tidak pernah kekurangan makan. Selalu saja ada jalan, selalu saja ada solusi untuk hal makan. Kami kan di situ kan makannya harus dipikir, rokoknya harus dipikir, cemilannya harus dipikir, dan sebagainya. Dan itu setelah 2,5 bulan, nanti itu tadi, bahwa satu hal yang sering menjadi keyakinan saya setiap kali saya lagi ini nanti siang buat makan apa. Satu hal yang selalu saya ucap, bahwa aku lagi ngerumat, apa kan aku tadi rumat. Silakan, monggo bahasanya, monggo. Jadi saya tidak pernah berpikir dari mana asalnya, saya tidak pernah berpikir kayak sekarang di solusi ini siapa sih ngapa ngewei gitu. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Pagi-pagi orang ada duit, bingung nanti siang makan apa, saya cuma hanya nyambatnya doa kami cuma itu aja. Aku lagi ngerumat, apa enggak aku lagi di rumah. Gitu loh. Ya alhamdulillah ada aja. Ya itu 12 setelah kami tidak, jujur datang keluar dari situ kami gemuk-gemuk kok. Serius, kami gemuk-gemuk. Dari serius itu. Apa yang bisa kita lihat ya. Iya. Malah dulu katanya pernah kurus ini. dan apa yang saya ucapkan ini saya berani bertanggung jawab. Saya maksudnya sisi kebohongan, dan saya berani bertanggung jawab. Teman-teman saya masih sehat semua, bisa dimintai pendapat juga. Oh gitu bisa, ya. gitu. Luar biasa Mas. Tapi gini Mas, mungkin itu kan kepuasan itu kan entah itu kepuasan apa yang dialami dengan merasakan bahwa saya malah justru lebih percaya kepada leluhur, pada adanya Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Yang akhirnya membuat sebuah keyakinan di dalam diri Mas Hendy sendiri. Cuman kan kadang-kadang Mas, kita ketika udah dewasa, udah punya keluarga itu kan nggak cuman mikirin diri kita sendiri Mas. Betul. Ada keluarga yang mungkin membutuhkan sesuatu perhatian, nafkah dan lain dari kita gitu. Apa tanggapan orang-orang terdekat Mas Ricky Hendy dengan Mas Hendy itu melakukan kegiatan seperti itu hingga sampai 2,5 bulan tanpa ada yang mensponsori dan sebagainya? Apa Mas? Dari istri mungkin, anak-anak? Ya mungkin kalau misalnya secara umumnya saya beruntung punya istri yang bisa ngerti,
Tapi kan satu hal nyatanya tercukupkan terus kok gitu. Jadi apa yang mau dipermasalahkan? Jadi saya bertahun-tahun berjalan nyatanya cukup terus sih gitu loh. Anak saya sudah selesai SMA, mau kuliah insya Allah, terus kebutuhan juga ya alhamdulillah ada. Jadi nggak ada alasan untuk melarang saya. Nyatanya kan kecukupan itu. Ada komplain ya? Iya, nah itu tadi. Nah, cuman untuk spesifik yang 2,5 bulan itu, ada beberapa kejadian yang kami alami, teman-teman kami alami bahwa memang masing-masing orang 5 ini kan punya tantangan sendiri-sendiri, masalah sendiri-sendiri pastinya gitu, yang namanya orang hidup itu. Tapi selama 2,5 bulan itu kami benar-benar menyisihkan duniawi, tapi ada hal-hal yang memang semacam kayak itu tadi, bahwa tidak ada alasan kita tidak percaya Tuhan, tidak ada alasan kita tidak percaya leluhur gitu. Contoh seperti ini, ada salah satu teman saya yang orang 5 itu ya, saya tidak sebut namanya tapi mungkin bisa dihadirkan suatu ketika. Jadi beliau nggak tahu kenapa karena dia itu kerja di proyekan itu. Suatu ketika dia berangkat ke tempat yang kami tata itu, sudah bawa motor baru gitu loh. Sudah bawa motor yang lain yang dibanding kemarin tuh. Nah terus kita tanya dari mana motornya. Dia itu baru dapat, misalnya proyekan dikerjakan sama adiknya, tapi dia tuh dapat untung bisa buat beli motor. Selama dia di lagi nata itu. Fee lah ibaratnya ya. Jadi dan dia ngomong, aku pancen memang lagi masalah, lagi rebutan motor karo anaknya gitu loh. Jadi masalah dia ternyata lagi rebutan motor sama anaknya gitu loh. Dia kan yang sering dibawa ke situ sehari-hari itu rebutan sama anaknya. Nah, akhirnya dia bisa beli motor yang akhirnya tidak rebutan dengan anaknya gitu loh. Jadi ada hal-hal yang memang di luar nalar. Iya, dan itu real. Dan salah satu teman lagi bahwa saya masih ingat bahwa dia tuh punya masalah. Ya kita tidak tahu masalahnya, tapi istilahnya kayak gini loh, bahwa dia tuh anaknya mau sudah ditur gitu, butuh uang agak sedikit gede gitu. Saya tahu selama di situ dia tuh mengusahakan yang katanya arisan lah biar keluar dan sebagainya, tapi tidak pernah keluar. Tapi injury time mau berangkatnya besok hari ini itu dia tuh dapat uang yang memang sesuai dengan kebutuhan anaknya buat saya ditur. Dan itu real semua. Jadi apa ya itu tadilah saya tidak mau bicara banyak, tapi intinya tidak ada alasan kita tidak percaya adanya kekuatan leluhur, kekuatan Tuhan dan sebagainya. Itu real semua itu. Mas Bungsu, Mas Edi ngikut besok bersih-bersih makam. Biar tambah gemuk. Biar tambah gemuk. Iya, dari apa yang sudah diobrolin tadi, saya pernah mendengar bahwa Mas Ricky Hendy pun melakukan ini ya, donasi ke entah itu juru kunci, entah di makam-makam itu ya Mas ya. Ya. Itu bisa diceritakan Mas, kok donasinya itu dari mana Mas? Atau seperti apa, atau mungkin juga suatu saat ada orang-orang yang memang punya perhatian dan punya keinginan juga membantu ataupun berkontribusi ke Mas Ricky Hendy juga bisa memberikan donasi dalam bentuk apa dan sebagainya. Jadi kan awalnya kan memang dalam perjalanan kami kan berkembang gitu kan, kegiatan kan berkembang, program juga berkembang, yang tadinya cuma hanya donasi sapu, terusan pendataan, dan akhirnya dalam perjalanan kita juga sering menemukan bahwa sosok-sosok juru kunci yang dia itu sudah meluangkan tenaga, pikiran, waktu yang hampir separuh hidupnya dia dedikasikan ke tempat tersebut, kurang mendapat perhatian. Jangankan kita berbicara pemerintah, itu lingkungan sekitar saja kadang-kadang kurang begitu memperhatikan. Nah, dari awal dari itulah makanya saya itu akhirnya terpikirkan untuk apa yang bisa kita berikan buat beliau. Jadi bukan apa yang bisa kita berikan ke makamnya, tapi ke juru kuncinya. Nah, akhirnya saya itu waktu itu tumbuh pikiran ini pribadi loh. Itu menyisihkan rezeki saya untuk ini pribadi awal mula di sini. Ya bentuk sembako lah gitu loh. Minimal sebagai ucapan terima kasih kita ke beliau karena dia itu sudah mendedikasikan tempat tersebut. Nah, dulu saya itu membuat program itu sifatnya pribadi. Jadi makanya saya itu karena keterbatasan saya cuma membatasi diri bahwa yang penting dalam 1 bulannya orang ketang 2 atau berapa kali. Nah, istilahnya uang pribadi sih, saya juga terbatas masalah ekonominya itu. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan juga ada kadang-kadang ada teman yang peduli, yang ada rezeki, yang ikut membantu, kadang-kadang ada. Walaupun memang belum intensifnya, belum begitu banyak, belum begitu sering, tapi kadang-kadang ada bentuknya sembako Mas. Dalam bentuk sembako ya. Jadi monggo, saya juga terbuka kalau misalnya ada teman-teman yang peduli, pas ada rezeki mau membantu, ikut berjalan juga nggak apa-apa, monggo ayo gitu loh. Jadi nanti bisa ikut tambah pengalaman, itu nggak apa-apa. Nah, iya. Seperti itu. Mbak Lili mungkin mau ikut
jalan-jalannya dan nggak bikin gemuk. Iya, mungkin ini terakhir Mas, jadi dari perjalanannya Mas Riki yang sudah bertahun-tahun hingga sekarang gitu. Mungkin apa sih yang bisa Mas Riki petik dari perjalanan ini yang menjadi pelajaran hidup mungkin ya, yang bisa di-sharing ke teman-teman penonton yang lain gitu. Ya, sebenarnya kayak gini bahwa mungkin ada poin yang perlu saya sampaikan bahwa saya yakin tidak ada orang yang mau berjalan di sebuah bidang, apalagi bidang yang sedang saya geluti. Saya pun juga tidak berkehendak ke itu. Tapi kan ada satu hal bahwa ada yang menggerakkan saya untuk mengarahkan saya di bidang tersebut. Kalau kita menggunakan bahasa Tuhan, berarti Tuhan kan menempatkan saya di bidang tersebut. Betul. Ya, berarti saya tuh harus punya keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin bakal membiarkan saya itu sengsara di bidang tersebut. Pasti sudah menyiapkan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Jadi intinya bahwa apapun kegiatan kita, apapun jenis kegiatan kita, yang penting kita ya wis los belah. Los, yang penting kita berserah diri kepada berserah, Tuhan. dan ternyata memang walaupun terkesan aneh, akhirnya menjadi tidak aneh itu. Ternyata semua kebutuhan saya ditanggung oleh Tuhan. Jadi pada saat kita ditempatkan dalam sebuah bidang oleh Tuhan, berarti Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Dan untuk apapun, untuk Mas Krasang dalam bidangnya, untuk kembali semua itu pasti sudah. Jadi yang penting kita yakin saja lah. Yakin ya. Itu. Sungguh luar biasa obrolan sore ini. Terima kasih sekali Mas Riki Hendy. Oke. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan teman-teman yang di Trasi Mas ya itu ya. Dan memang terkadang semesta dalam menuntun setiap jiwa manusia itu seperti apa, menjadi peran kita adalah harus berserah diri kepada semesta mengalunkan kidungnya. Dan apa yang sudah dilakukan Mas Riki Hendy ini menjadi yang luar biasa. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam Rahayu. Rahayu.